Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pisa Pendula Putra. Di sini saya akan membahas satu materi tentang landasan filosofi konstruktivisme dan pendidikan nasional Pancasila. Nah, jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang landasan filosofis pendidikan konstruktivisme. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada pengertian daripada landasan filosofi pendidikan konstruktivisme ini, kita harus mengetahui daripada kata kuncinya, yaitu konstruktivisme. Nah, jadi konstruktivisme ini adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan daripada manusia itu sendiri. Nah, jadi manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka itu melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Nah, suatu pengetahuan itu dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan suatu persoalan yang sesuai. Nah, jadi adapun menurut paham konstruktivisme, pengetahuan itu tidak dapat ditransfer. Nah, begitu saja dari seseorang kepada yang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh setiap individu atau setiap orang. Nah, yang kedua adalah filsafat pendidikan konstruktivisme. Jadi tema utama filsafat konstruktivisme ini yaitu berkenaan dengan hakikat pengetahuan. Nah, jadi filsafat konstruktivisme ini berimplikasi terhadap pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan sains dan matematika. Nah, pada tahun 1710, Giambattista Vico dalam karyanya De Antiquissima Pentolarum Sapienta mengungkapkan filsafatnya dengan berkata Tuhan itu adalah penciptaan alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya tersebut. Nah, mengetahui berarti mengetahui itu bagaimana membuat sesuatu, yang artinya seseorang itu dipandang mengetahui jika ia dapat menjelaskan suatu unsur-unsur yang membangun sesuatu itu serta bagaimana dia membuatnya. Adapun beberapa pandangan filosofis pendidikan konstruktivisme itu ada 3 macam. Yang pertama ada pandangan metafisika, pandangan epistemologi, pandangan tentang pendidikan. Nah, jadi pandangan metafisika ini bersifat hakikat realistis, yang dimana menurut konstruktivisme manusia tidak pernah dapat mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis, dan yang dapat kita mengerti itu hanyalah struktur akan sesuatu objek. Nah, jadi itulah pengertian daripada pandangan metafisika. Adapun pandangan epistemologi yaitu hakikat tentang pengetahuan, yang dimana segala hakikat bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi Tuhan telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusannya, nah, atau berupa wahyu begitu. Jadi maupun melalui berbagai hal yang digelarkannya di alam semesta itu, termasuk hukum yang terdapat di dalamnya. Jadi manusia itu dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan, kepercayaan, berpikir, pengalaman empiris, penghayatan, dan intuisi. Nah, adapun pandangan tentang pendidikan itu adalah yang dimana di situ ada mencakup poin-poin penting, yang dimana di situ ada pendidikan dalam kurung yaitu seperti mengajar. Nah, jadi dalam konstruktivisme istilah pendidikan itu lebih diartikan
sebagai mengajar. Ada beberapa pengertian yang diantaranya adalah mengajar itu berarti berpartisipasi dengan pelajar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang dimana membuat makna, mempertanyakan kejelasan, terus bersikap kritis dan mengadakan justifikasi mengajar. Nah, yang dimana di situ adalah suatu bentuk yang belajar sendiri. Dan adapun tujuan pendidikan atau pengajaran itu adalah lebih menekankan pada perkembangan konsep dan pengertian yang mendalam sebagai hasil konstruksi aktif si pelajar. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa pandangan filosofis pendidikan konstruktivisme. Adapun pengaruh filsafat konstruktivisme ini dalam pendidikan yaitu sebenarnya adalah prinsip-prinsip konstruktivisme itu telah banyak digunakan dalam pendidikan, terutama pada pendidikan sains dan matematika. Nah, jadi secara umum prinsip-prinsip itu berperan sebagai referensi dan alat refleksi kritis terhadap sebuah praktek. Nah, pembaruan dan perencanaan pendidikan sains dan matematika. Nah, adapun prinsip yang diambil dari konstruktivisme itu adalah pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik secara aktif. Dan yang kedua adalah tekanan dalam proses belajar yang terletak pada peserta didik. Yang ketiga ada mengajar adalah membantu peserta didik dalam belajar. Dan yang keempat ada tekanan dalam proses belajar yang lebih pada proses bukan pada hasil. Nah, jadi filsafat konstruktivisme ini dalam pendidikan yaitu adalah menekankan pada proses bukan pada hasil belajar. Dan yang kelima ada kurikulum yang menekankan pada partisipasi peserta didik. Dan yang keenam itu adalah guru adalah fasilitator. Nah, adapun landasan filosofis pendidikan diantaranya adalah filsafat pendidikan nasional yang berdasarkan pada Pancasila, yaitu pada sila 5 kita yaitu Pancasila. Dan yang kedua ada konsep filsafat Pancasila. Dan yang ketiga ada implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan. Nah, jadi kesimpulan daripada semua yang kita bahas tadi yaitu adalah konstruktivisme itu adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan itu adalah hasil dari konstruksi atau bentukan daripada manusia itu sendiri. Nah, jadi manusia itu mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan suatu objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Nah, suatu pengetahuan itu dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai. Nah, jadi daripada tema utama filsafat konstruktivisme ini yaitu berkenaan dengan hakikat pengetahuan yang dimana kita sudah bahas pada pembahasan pertama tadi. Nah, jadi filsafat konstruktivisme ini juga bertujuan juga terhadap pendidikan khususnya dalam bidang pendidikan sains dan matematika. Mungkin itu saja penjelasan daripada saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.